Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul iman, saudara-saudari yang seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengikhlaskan amal dan selalu mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, karena dengan cara itulah kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita sudah bersyukur dengan cara yang seperti itu, dengan cara yang benar, maka insya Allah Allah akan bahagiakan kita, karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kunci kebahagiaan dunia akhirat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia bukan untuk tinggal, ya, tetapi kita hidup di dunia adalah untuk mempersiapkan diri untuk meninggalkan dunia ini. Artinya bahwa kita hidup di dunia adalah untuk mencari bekal akhirat. Tapi yang jadi masalah bahwa ketika kita tahu bahwa hidup ini adalah untuk mencari bekal, tapi kita merasakan betapa sulitnya istiqamah, betapa sulitnya kita konsisten, ya, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sulit untuk istiqamah? Mengapa kita sulit untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Walaupun kita bukan makhluk yang sempurna, kita bukan malaikat. Kata Nabi alaihi salam, "Lau dzakartumullah la safahtumul malaika." Kalau kita selalu ingat Allah, maka kita akan berjabat tangan dengan malaikat. Artinya kita sama dengan malaikat. Tetapi yang jadi masalah adalah kita ini sering terlena dengan kelupaan dan kelalaian kita. Artinya secara umum kita bukan orang-orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita seperti itu? Karena kita tidak mengerti makna umur kita, arti daripada hidup kita. Yang penting dari hidup ini, yang penting dari agama kita adalah istiqamah. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah. Lalu Nabi alaihissalam mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Dari ayat dan hadis tadi, berarti yang paling penting adalah istiqamah. Istiqamah di atas apa? Di atas tauhid. Istiqamah di atas sunnah, di atas manhaj yang benar, agama yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita tetap istiqamah? Yaitu dengan memahami arti umur kita. Umur kita ini apa artinya? Kalau kita lihat para jemaah sekalian, di sana ada namanya fitrah, ya. Kemudian kita diperintah untuk menjalankan perintah Allah ketika kita sudah mencapai umur baligh. Dan di akhir hayat kita disuruh oleh Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kok di akhir hayat kita diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah? Apa makna la ilallah? Kata Nabi alaihissalam, "Man kana akhiru kalamihi la ilallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilallah, kenapa tidak subhanallah? Kenapa tidak Allahu akbar? Ini yang harus kita gali para jemaah. Artinya Allah ingin mengajarkan kita, kalau kita paham umur kita untuk apa, insya Allah umur kita ini para jemaah adalah kesempatan untuk mengenal Allah. Makanya kita diperintah oleh Allah untuk menuntut ilmu agama. Kata Nabi alaihissalam, "Talabul ilmi fardhu ala kulli muslim." Jadi kita harus belajar. Nggak boleh kesibukan kita membuat kita tidak ada waktu buat belajar agama. Ingat, kita ditanya oleh Allah kalau kita tidak belajar agama, karena umur kita adalah kesempatan untuk belajar. Yang kedua, umur kita adalah kesempatan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyuruh kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Telah ada pada diri Rasulullah SAW yang baik. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Ya, katakanlah jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah SAW. Kenapa kita mengikuti Rasul? Kita mengikuti Rasul SAW bukan untuk menuhankan beliau. Kita mengikuti Rasul bukan untuk menyembah beliau. Kita mengikuti Rasul SAW karena dengan mengikuti Rasul adalah jalan utama, satu-satunya jalan untuk membuat kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi? Kemudian beramal. Jadi kesempatan kita, waktu umur kita ini adalah kesempatan untuk beramal. Amal apa? Bukan semua amal. Bukan sekedar amal. Tapi amal yang semakin membuat kita semakin mencintai Allah. Semakin mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana Nabi SAW berdoa, "Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubbal amalil ladzi yuqarribuna ila hubbik." Aku mohon kepadamu ya Allah, tanamkan di dalam hatiku rasa cinta kepadamu, dan aku mohon kepadamu mencintai amal yang semakin mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Berarti umur kita adalah untuk mengenal Allah, isi dengan ngaji, belajar,
kaji Al-Quran, kaji hadis, pahami keduanya dengan pemahaman sahabat Rasulullah, kemudian mencintai, artinya kita harus jaga cinta hati ini yang fungsinya mencintai, cintai siapapun karena Allah, cintai segala sesuatu, siapapun yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cintai dunia karena membuat kita bisa semakin dekat dengan Allah, dengan beribadah dengan apa yang Allah berikan, harta kita, keluarga kita, kemudian beramal. Makanya para jemaah, kalau kita paham bahwa hidup ini adalah untuk beramal sebagai bukti cinta kita pada Allah, pertama, jangan pernah kita mengabaikan amalan hati utama, cinta kepada Allah. Ini adalah amalan hati utama. Yang kedua, amalan hati lisan terbaik adalah Al-Quran. Hidup ini untuk beramal. Amalan lisan terbaik adalah Al-Quranul Karim. Kalau kita ingin tetap bisa menjaga kebaikan lisan, maka dekatkan lisan kita dengan Al-Quranul Karim. Kemudian hidup itu untuk beramal. Jangan pernah meninggalkan salat. Karena Allah Jalla mengatakan, hafidhu ala salawati was salatul wusta. Jaga salatmu, terutama salat asarmu. Maka dengan demikian insya Allah kita jaga amalan hati. Lebih mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW di atas segalanya. Kemudian menjaga Al-Quran dalam kesibukan apapun, selalu menyempatkan diri Al-Quran, 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 hatam Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Al-Quran, sehari wajib seorang muslim baca Quran, ya. Kalau bisa lebih dari 1 juz, Masya Allah, hati ini, ingat, orang yang banyak baca Quran, akan Allah kuatkan hatinya ketika mendapatkan ujian, ketika diterpa ujian sangat berat apapun. Karena Allah katakan, لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. Kami turunkan Al-Quran secara bertahap agar menguatkan hatimu. Orang yang selalu baca Quran, orang yang selalu mengkaji Al-Quran, akan Allah kuatkan hatinya ketika menghadapi segala macam ujian yang berat. Kemudian, jaga salat. Karena salat adalah penentu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, salat adalah amal yang paling dicintai Allah. Salat adalah amal yang membuat Allah Jalla wa'ala akan meringankan hisab kita di akhirat kelak. Makanya para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir hayat Nabi alaihissalam ada 3 wasiat yang beliau sampaikan. Kita tahu ketika di akhir hayat tidaklah beliau sampaikan kecuali yang paling penting. Beliau menyampaikan tauhid. La'anatullahu li'alli wal yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah laknat yahud nasrani yang telah menjadikan makam-makam Nabi sebagai makam keramat. Kemudian as-salah, Nabi berpesan jaga salat. Yang ketiga, wa ma malakat aimanukum, bebaskan budak. Jadi yang ingin kita tekankan di sini adalah ketika Nabi mewasiatkan di antara wasiat terakhir beliau adalah salat, maka karena hidup ini adalah untuk beramal, maka kita harus tetap jaga salat kita. Selain tadi amal-amal yang tadi, demikian mudah-mudahan apa yang bisa sampaikan bermanfaat dan memberikan pencerahan kepada teman-teman sekalian, kepada saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.